Tony memasukkan sebuah cincin berlian ke dalam mangkuk pecah. Detik berikutnya tiba-tiba muncul dua cincin yang sama persis. Melihat ini, Tony langsung sangat bersemangat. Lalu dia mencoba memasukkan kedua cincin itu kembali ke dalam mangkuk. Hasilnya berubah menjadi 4 cincin. Akhirnya dia terus menyalin tanpa henti. Tak lama kemudian dia sudah mendapat satu baskom penuh cincin berlian. Saat ini dia benar-benar jatuh cinta pada mangkuk ajaib itu. Dan akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan pengemis tua itu. Ternyata tadi barusan, Tony baru saja mengalami pengkhianatan dari pacarnya dan penghinaan dari anak orang kaya. Dengan hati hancur dia berjalan di jalanan. Tiba-tiba seorang pengemis menghampirinya minta makanan. Walaupun kondisi Tony juga sedang susah, tapi melihat si pengemis begitu menyedihkan, dia dengan baik hati memutuskan membagi setengah roti mantau miliknya. Tak disangka pengemis itu langsung merebut mantau itu. Mengaku ingin menunjukkan sebuah sulap untuk Tony. Dia memasukkan mantau ke dalam mangkuk pecah. Detik berikutnya berubah menjadi 2 mantau. Tony melihatnya dengan wajah penuh kebingungan. Pengemis tua itu dengan tenang kembali menggandakan satu mantau lagi. Tony sampai terdiam saking terkejutnya. Pengemis itu mengira belum cukup, lalu menggandakan lagi jadi banyak. Dan berkata Tony tidak perlu khawatir soal makan. Dia bilang ini adalah mangkuk ajaib legendaris. Melihat hati Tony yang baik, dia memutuskan memberikan kesempatan besar ini untuk Tony. Detik berikutnya pengemis itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Tony mendongak dan mendapati si pengemis sudah tidak ada. Dia merasa semua yang terjadi barusan sangat tidak masuk akal. Lalu memutuskan untuk mencobanya sendiri. Dengan cepat Tony sudah memegang banyak cincin berlian. Bahkan cacat kecilnya pun sama persis. Saat ini dia sudah berhasil menyalin lebih dari 100 cincin berlian. Selanjutnya dia berencana menjual cincin-cincin ini di pinggir jalan untuk uang. Berharap ini bisa mengubah nasibnya. Tak disangka saat berbalik dia menabrak seorang wanita cantik. Melihat wanita itu hampir terjatuh, Tony buru-buru menangkapnya. Tak disangka wanita itu malah mengira dia sedang iseng. Tony pun hanya bisa terus minta maaf. Tiba-tiba wanita itu sadar sepatunya rusak. Lalu dengan seenaknya menyalahkan semuanya pada Tony. Dia menuntut Tony ganti rugi $80.000. Tony menggeledah seluruh tubuhnya. Ternyata hanya punya puluhan dolar. Saat itu dia tiba-tiba teringat cincin yang baru saja dia gandakan. Lalu dia mengambil satu dan memberikannya kepada wanita itu sebagai ganti rugi. Wanita itu hanya melihat sekilas lalu langsung melemparnya kembali. Dia mengira Tony sedang bercanda dengan memberikan barang palsu. Dia bilang kalau cincin ini asli. Dia akan siaran langsung mencuci kaki Tony di depan 200.000 pengikutnya. Tony tidak mau kalah. Dia bilang kalau tidak percaya bisa panggil orang untuk mengecek keasliannya. Kebetulan wanita itu kenal seorang anak konglomerat dari perusahaan perhiasan. Dia langsung menelepon dan memanggil orang itu ke tempat mereka. Saat si anak konglomerat melihat warna dan potongan cincin ini, dia langsung yakin kalau cincin ini asli. Yang lebih mengejutkan lagi 100 cincin ini semuanya identik. Bahkan detail dan cacat kecilnya sama persis. Dia langsung menawarkan $3 juta untuk membeli semua cincin itu. Anak konglomerat itu juga menyadari bahwa Tony bukan orang biasa. Lalu mengundangnya untuk ikut acara pameran malam ini. Yang hadir dalam pameran itu semuanya kalangan atas. Dan akan dipamerkan banyak benda mahal tak ternilai. Tony pun berpikir kalau bisa menggandakan benda-benda berharga di sana. Bukankah bisa untung besar? Dia pun langsung setuju menerima undangan itu. Setelah anak konglomerat itu pergi, wanita cantik itu langsung mendekati Tony dengan sikap manis. Tony tidak banyak pikir, langsung mengajaknya pulang ke rumah. Saat malam tiba, Tony membawa wanita itu ke acara pameran. Putri orang terkaya di sana langsung mengumumkan, siapapun yang bisa memberikan informasi tentang pil dewa akan diberi hadiah 10 juta. Kalau bisa langsung menunjukkan